step right in, it's the place to be, where ideas flow like a boundless sea. People in business growing together, thanks to tech making it better. VA Connect, here we unite, connecting people, shining bright. With technology, the future set, this is the space you won't forget. Shaping dreams with every move, in this community we groove. VA Connect, the name we cheer, bringing the future ever near. Shaping dreams with every move, in this community we groove. Suro Connect, the name we cheer, bringing the... Jawab di HRGA and Legal. Sebenarnya di sini saya ingin lebih kita fokus ke sharing aja, karena apa ya? Kalau kita ngomong secara pengalaman, saya yakin teman-teman yang bergabung di sini lebih berpengalaman dari saya. Kenapa? Karena saya bukan orang berlatar belakang HR. Saya dari orang latar belakang lain. Ya, jadi saya berharap nanti ketika sesi sharing kita bisa banyak ngobrol juga mengenai ini ya. Oke, supaya cepat izin mandat dari perusahaan. Jadi saya mengenalkan diri dulu. Tadi Mas Gibran ada sedikit menjelaskan sedikit. Kita YKKAP namanya. Mungkin banyak yang sedikit ini YKKAP apa hubungannya dengan YKK yang resleting ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kami satu grup dari YKK Group. Cuman memang di tahun 2021 kami sudah pisah pisah holdings lah ya, pisah saham. Sehingga sudah terpisah di Jepangnya juga gitu. Nah, AP-nya itu apa? AP-nya adalah architectural products. Produk utama kami adalah ekstrusi aluminium untuk barang mentahnya, dan untuk barang finish good-nya kami biasa membuat jendela atau pintu. Nah, di sebelah kanan ada produk line up yang mungkin teman-teman bisa lihat. Ini nama-nama produk kami, saya nggak akan bacain soalnya pasti nggak pernah ngelihat. Kenapa? Karena kami jualannya bukan B2C, tapi kami jualannya B2B. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang jendelanya aluminium atau mau beli rumah di developer, kalau jendelanya dibilang aluminium, coba cek jendelanya mana gitu. Kalau misalkan dibilang jendelanya merek lain selain IKK, nggak usah, mending cari yang IKK aja. Promosi saya. Ya, terus di kanan bawah ada produk tambahan kami juga, eksterior untuk grand roof, card canopy, sama wooden door, aluminium frame door ya, entrance door ya, namanya Frontera. Next. Ini proses tadi mungkin ada di video juga sudah digambarkan. Cuman saya di sini ingin menekankan ke yang halaman sebelah kanan aja. Sebenarnya kita punya R&D center di sini. YKKAP tersebar di beberapa negara, di beberapa benua juga. Tapi R&D centernya cuma 3. Satu di Jepang, satu di Indonesia, dan satu di Jerman. Di Jerman, R&D centernya berdiri sendiri khusus untuk meneliti jendela dan pintu di daerah iklim Eropa ya. Di sana. Terus di Jepang dia terpisah juga. Hanya di Indonesia lah perusahaan dan R&D center-nya yang terintegrasi. Jadi kita market research sendiri, kita lihat kebutuhannya apa, kita develop, itu hanya di Indonesia aja. Jadi kenapa? Karena memang di sini kita tahu Jepang melihat potensi pasar yang besar di Indonesia. Jadi sebenarnya banyak proyek kita bareng sama universitas, sama pemerintah juga ya. Cuman memang karena tadi produk kami itu nggak ada stikernya, nggak ada apa yang nggak kelihatan kadang-kadang. Cuman kalau teman-teman yang mau beli rumah atau udah beli rumah dan sadar itunya aluminium, jendelanya mungkin bisa coba ditanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu perkenalan untuk YKK Happy Indonesia. Posisi kami sebenarnya ada di Tangerang, sedikit unik karena kalau biasanya perusahaan Jepang lain, biasanya di MM 2001 di Bekasi atau di Karawang, saya di Tangerang. Kenapa? Karena memang dahulu ketika kami mendirikan pabrik di sini katanya investornya bilang Tangerang daerah bagus bakal berkembang, taunya Bekasi yang berkembang. Jadi entah ditipu, entah untung, nggak tahu kenapa. Jadi kami sedikit unik ada di Tangerang. Kami mempunyai sales office di Jakarta juga dan di Surabaya. Sebentar lagi kami akan membuat cabang di Medan juga. Jadi saya nggak tahu nih ada teman-teman ada yang di luar Jakarta atau enggak. Semoga suatu saat kita bisa ketemu nanti di showroom atau sales office kami di tempat teman-teman. Oke, pas 5 menit. Jadi saya izin masuk ke topik ya, teman-teman ya.
Ini topiknya hanya pengantar aja. Jadi aku ingin kita satu visi dulu bahwa kita di sini kalau tadi kan di depan Mbak Andin sama Mas Gibran sempat highlight mengenai salary adjustment gitu ya. Nah, aku ingin kepala kita mengenai salary-nya jangan ngomong salary-nya dulu. Emang benar gaji naik enak, tapi jangan ngomongin naik gaji mulu. Ini kalau HR biasanya setengah-setengah nih. Pengen ngomongin naik gaji senang sebagai karyawan, tapi sebagai posisi manajemen harus tekan cost, labor cost gitu kan. Jadi posisi tengah-tengah HR biasanya kan. Nah, tapi aku pengen bawa kepala kita mengenai skill dulu. Jadi aku hanya gambaran aja perkembangan skill dari zaman dulu. Kita ngomong dari sisi marketing misalkan ya. 75 tahun kita masih pakai TV, sebelum 18 tahun lalu kita pakai Netflix, berkembang, sekarang udah pakai AI. Ini kalau teman-teman lihat perkembangannya gapnya ya dari 75 ke 18 masih ada sekitar 50 tahun. Dari 18 ke 10, 8 tahun, 10 ke 3, 7 tahun, 3 ke 1, 2 tahun. Kita bisa lihat kecepatan perkembangan apa namanya transformasi itu yang artinya skill yang mendukung itu semakin cepat. Jadi kalau kita sebagai nggak hanya sebagai karyawan ya, karena aku rasa nggak hanya karyawan yang butuh skill, sebagai personal kita tidak bisa memenuhi skill yang dibutuhkan di pasar, kita akan ketinggalan. Gitu. Tinggalannya ya bisa jadi kita jadi nggak bisa dapat kerja yang kita inginkan, atau kita jadi let's say aku nggak tahu jadi gampang ditipu atau apa gitu ya ketika kita sebagai consumer saya mau bikin iklan buat UMKM saya dong. Oh ya, berapa harganya? 3 juta. Kayak gimana dapat dari Instagram? Instagram. Zaman kapan itu marketing lewat Instagram gitu? Zaman sekarang AI, Bro, gitu. Kalau misalkan lu nawarin 3 juta, aku bikin AI dong gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu perkembangan skill, bisa jadi kita sebagai personal, sebagai pribadi juga ketipu gitu ya. Di bawah aku sedikit mengutip sih sebenarnya dari Organization of Economic Cooperation and Development. Ini organisasi tempat negara-negara ya kita berdiskusi mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan negara. Ada salah satu perkataan mereka yang memang bahwa skill mismatch, ketidakcocokan skill itu impact-nya itu akan ke productivity rendah di perusahaan, kemudian engagement rate-nya di perusahaan itu turun, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan menurun. Jadi sebenarnya challenge-nya ketika kita bertransformasi itu adalah bagaimana kita bisa menyocokkan skill kita dengan perkembangan pasar, dengan kebutuhannya bisa perusahaan, kebutuhan pasar, supaya kita bisa meningkatkan productivity dan engagement perusahaan. Ini dari sisi perusahaan ya. Ini gambaran aja supaya kita tahu skill itu important loh. Karena kayak Mbak Andin tadi bilang masih banyak yang berpikir bahwa umur important, jabatan important gitu ya. Aku ngomong skill important. Sebelum masuk ke kenapa skill itu important, aku ingin gambaran kasar dulu. Aku yakin teman-teman udah pada tahu semua modern compensation system 3P ini. Pay for performance ya. Jadi ini biasanya orang sales nih yang dibayar di sini kan pakai performance. Lu achieve target berapa ratus persen dapat lebih, gajinya gila-gilaan gitu kan. Atau ada pay for position. Ini mungkin yang paling sering kita laksanakan di Indonesia sekarang ya. Jabatannya makin tinggi, biasanya apa beban kerjanya makin tinggi, bayaran juga makin tinggi. Skill itu masuk ke pay for person. Kita ngebayar berdasarkan apa yang dimiliki orang itu. Makin banyak skill yang dia miliki, bisa jadi ya kita remunerasi berbeda dengan yang lain. Nah, cuman memang pay for person ini di kita masih setengah-setengah kalau kata aku. Karena memang banyak ya hubungannya, entah dari budaya kita secara orang Asia Timur yang lebih meninggikan orang tua, terus kita ada budaya nggak boleh nyombong gitu kan katanya kan. Kalau orang barat kan lebih lebih gampang nyombong ya gitu. Jadi memang pay for person ini sedikit masih terseok-seok ini. Walaupun dengan kemunculan apa namanya startup pay for person ini akhirnya nongol, itu yang menyebabkan kalau aku bilang gap antara gaji orang yang tadinya ke startup sama ke company gitu kan. Nah, di sebelah kanan aku ingin sedikit menyamakan terminologi aja. Saya ngomong skill di sini, mungkin kalau teman-teman HM justru lebih banyak mendengar kompetensi, kamus kompetensi misalkan. Skill itu gampangnya kalau kami ya di perusahaan kami berbicara mengenai bagian dari kompetensi. Jadi dia lebih detail dari kompetensi. Kalau kompetensi kan melekat kepada pribadi, pengalaman, sikap kerja, apa yang dia miliki sehingga dia kompeten, sehingga dia cocok untuk menjalankan posisi tersebut atau apa sih role tersebut. Itu kita ngomong kompetensi. Nah, skill itu part of kompetensi gitu. Jadi cenderung biasanya lebih ke hard skill atau technical skill. Jadi skill, soft skill juga ada ya. Jadi memang benar-benar berupa skill yang umumnya bisa dipelajari. technical skill. Ya, bisa dipelajari. Kalau kompetensi itu biasanya karena berdasarkan pengalaman belum tentu bisa dipelajari. Kalaupun bisa lebih panjang waktunya gitu. Jadi kita ngomong di sini mengenai skill. Next, nah ini poin utamanya. Jadi
aku ingin cerita sedikit dari yang 3 poin di atas. Alasan kenapa kami PT YKKAP Indonesia tuh bergerak dari gaya kami sebelumnya. Ini kami di sini menulisnya seniority base seperti yang aku bilang tadi Mbak Andin juga bilang ke Iya, eh, seniority base. skill base. Gampangnya karena Oh, perusahaan pengen berubah. Itu alasan kenapa kami berubah. Perusahaan, aku ngomong sama hmm, BOD, wah kita nggak bisa begini nih. hmm. Nah, sebenarnya ada alasan di baliknya bahwa kebetulan karyawan kami udah banyak yang mau pensiun. Jadi kalau kita ngomong Hmm. seniority base, yang nyisa nanti orang-orangnya muda-muda yang Iya, pengalamannya masih nah, bawah gitu nggak kan, masih seberapa ya. gitu. Akhirnya kita mesti bergerak nih karena ketika karyawan yang pensiun nanti yang umur tinggi pensiun, kalau kita nggak mementingkan skill habis perusahaan kita gitu. Kita tersadar itu kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu kita tersadar itu. Makanya kita memulai pergerakan ini. Nah, karena itu kami akhirnya berpendapat bahwa kita perlu menentukan standar untuk technical skill dan soft skill, bahkan yang kalau bisa terukur untuk itu. Nah, yang kebetulan memang ada kondisi juga di samping itu, seperti yang aku ceritakan tadi ya, karyawan baru kadang lebih tinggi. Nah, untuk di kondisi perusahaan kami, tidak hanya seperti itu, masih banyak kondisi karyawan yang masih di bawah market level. Nah, sebenarnya kalau eh, kalau teman-teman yang mungkin ada yang dari Komben ya, aku nggak tahu, kita kan tahu ada salary range segala macam ya, itu bahkan bisa dibilang mereka masih di range-nya range bawah, di range 1 biasanya. Bahkan ada yang aku bilang range 0 di bawah range gitu. Itu kenapa penyebabnya banyak, memang mungkin karena tata usaha yang sempat salah, mungkin ada strategi yang sempat salah, aku nggak bakal bahas detail di sana, tapi kejadiannya seperti itu. Bahkan cukup banyak, bisa dibilang hampir 65% karyawan kami ketinggalan gajinya. Makanya kita perlu nih, supaya kita nggak, apa ya, karyawan pun kepuasannya meningkat, engagement-nya meningkat, mereka bisa kembali ke apa sih, kepercayaan terhadap perusahaan, sekaligus kita ya equal pay, promote equal pay gitu bagaimana. Makanya karena ada 3 kebutuhan ini, kami akhirnya memutuskan untuk berubah dari seniority base ke skill base. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara seniority base atau skill base? Di bawah aku ada menggambarkan 4 stage of company growth sama dan equal 4 types of HR management. Nah, sebenarnya terus terang aku nggak tahu ini teori yang berasal dari mana. Kenapa? Karena aku baca ini dari sebuah dari sebuah apa ya, learning, inilah sama grup learning juga ketika di Jepang dulu. Jadi sumbernya sebenarnya dari bahasa Jepang. Aku mungkin kalau nanti teman-teman ada yang pernah melihat yang sama, boleh tolong kasih tahu aku ya, Pak, saya pernah lihat Pak, ini pahamnya segini gitu. Oh, saya bakal lebih belajar lagi karena ini kebetulan aku belajar ketika lagi di Jepang. Jadi base-nya adalah ke Jepang. Di Jepang itu ketika tahun 60-an, mereka sama kayak kita, seniority Iya. base. Karena Jepang itu Hmm. masyarakat yang sangat vertikal. Yang Korea juga sama ya. Jadi pokoknya kalau orang tua harus dihormati, harus naik duluan gitu ya. Anak muda kapan-kapan deh, tunggu di pensiun dulu atau tunggu mati dulu gitu kalau kalau kata orang kan gitu. Nah, yang kedua, nah Jepang tahun 80 tahunan, 80 mereka mulai bergerak ke function base. Kenapa? Karena saat itu Jepang mengalami kita sebutnya bubble gitu ya. Jadi economic bubble mereka pecah. Yang tadinya mereka ekonominya rata, jadi nggak rata. Terjadi ketimpangan ekonomi. Gimana nih kalau kita hanya mengedepankan orang-orang tua doang yang nggak bisa ngapa-ngapain, ekonomi kita nggak bakal maju nih. Akhirnya mereka bergerak ke function base. Function base-nya gimana? Skill ngomongnya. Ciri-ciri skill itu sebenarnya kayak aku tulis di bawah, itu biasanya job description itu detail Iya, banget. Posisi ini harus bisa ini, iya, laporannya iya, iya. di sini, itu ciri-ciri function base Function atau skill base. base gitu. Terus ketika kita hiring, benar-benar skill yang dibutuhkan ketika posisi ini, misalkan untuk IT, bisa programming C language, dia bisa Java, bisa apa-apa, sangat detail. Dan Hmm. reward, gaji itu ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan atau tingkat tanggung jawabnya gitu. Semakin banyak kerjaannya semakin besar gajinya. Itu function based. Jepang di tahun Hmm. 2000-an mulai bergerak, mungkin mereka mengikuti sama dengan American sama European company, itu ke result base. Gua nggak peduli umur lu berapa, gua nggak peduli skill lu bagaimana, lulusan SMP, lulusan SMA, yang penting lu ngeluarin hasil gitu. Itu pergerakan di tahun 2000-an. Nah, sekarang Jepang di tahun 2020 dan sebenarnya dunia juga sih, nggak hanya Jepang doang sih. Itu ada yang namanya role base atau disebut new function base. Gampangnya apa role base ini? Kita nggak butuh, sama sih mirip dengan function ya, kita nggak butuh skill. Cuma Iya. kalau function kita masih butuh skill, ini kita nggak butuh skill, kita nggak butuh senioritas, nggak butuh pengalaman, tapi yang penting lu menjalankan peran lu. Gampangnya apa? Startup. Startup company Hmm. itu kita minta Role base. misalkan advertising agency, tolong dong bikinin gua iklan buat perusahaan gua gini-gini.
Bisa jadi account manager kita itu nggak punya skill mengenai advertising. Bisa jadi dia anak baru yang baru masuk 2 tahun di situ. Tapi kenapa dia jadi account manager kita? Karena dia tugasnya menghubungkan kita dengan spesialis pembuat marketing, apa sih, dengan iklan, dengan yang lain-lain. Tujuannya apa? Supaya tetap kita kebutuhan buat iklan tercapai. Nantinya apa? Dia cuma menjalankan peran dia aja, fixer lah ya kalau kita nyebut bahasa pasarnya ya gitu. Itu adalah gaya yang zaman sekarang. Nah ini perusahaan kita ada di mana? Kalau kami menggambarkan, maka kami sedang bergerak di antara seniority and function. Perusahaan kita ada di mana? Itu akan menggambarkan remunerasinya bagaimana. Kalau kita di function base, ini kayak Jepang tuh sekarang karena udah mulai ke role base, tapi masih ada beberapa yang function base. Let's say lah perusahaannya function base, dia akan sangat menghargai misalkan tingkat pendidikan. Yang S2 akan lebih Ya, dihargai, S3, atau misalkan iya. lisensi. Lu punya sertifikasi apa, gaji lu gue tambahin gini-gini gitu, function base banget itu. Gitu. Jadi mana yang bagus? Nggak ada jawabannya. Tergantung lini bisnis kamu apa, tergantung kebutuhan organisasi apa. Bisa jadi dengan sekarang Gen Z yang makin banyak, bisa jadi function base sudah nggak cocok, gitu kan? Tapi bisa jadi role base mereka cocok gitu. Kita Oh, nggak tahu. base. Tidak ada the right answer for this, gitu ya. Nah, kurang lebih Mm-mm. gambarannya seperti itu untuk background kami, gitu ya. Jadi ya ini tanda panah ke kanan aja. Jadi sebenarnya setelah kami menyadari itu bahwa yang perlu kami lakukan adalah kita perlu nih menjelaskan jenis kerja apa aja nih ada ya. Kebetulan kita memang sudah punya skill matrix, cuman sangat sederhana. Kita perlu evaluasi nih. Jangan-jangan skill matrix kita apa ya nggak up to date nih, nggak cocok nih dengan pasar. Itu sama karena kita ada kebutuhan buat adjust gaji karyawan, kita perlu membuat sesuatu sistem nih supaya mempunyai evaluasi yang objektif untuk menaikkan gaji karyawan. Karena sekarang aku nggak tahu di kondisi teman-teman semua, rata-rata kalau ada yang mau naik gaji, pilihannya mungkin kebanyakan gimana bos ya. Kalau deket sama bos mungkin, oh dia anak pintor, kerjanya semangat, oh dia udah lama berapa tahun nih naikin gajinya. Logiknya apa? Kalau aku sering-sering bercanda, loh emang kalau kalau dia semangat, metrik semangat itu apa? 10 Joule, 30 Joule nggak ada materi semangat gitu ya. Jadi Ya. eh, kita mencoba membuat matriks untuk menyesuaikan remunerasi seseorang. Itu salah satu alasannya di balik itu. Oke, sorry, ini aku bikin end of part one hanya untuk pembatas aja. Kenapa? Karena aku sampai di titik ini masih membahas konsep tadi ya. Kita baru membahas konsep. Aku ingin kita mulai bergerak ke teknikal. Masih ada waktu 15 menitan. Nah, jadi untuk latar belakangnya tadi kurang lebih seperti itu konseptualnya. Gitu ya. Jadi apa? Mungkin kalau kita ngomong konsep doang, takutnya terus ngapain? Gimana kita caranya gitu. Jadi aku ingin coba membawa ke yang lebih teknikal sedikit. Eh, Semoga teman-teman aku biasa bikin planning dari 5W1H dulu, ya sesuai Ya. kebutuhan. Akhirnya pokoknya aku punya dua needs. Perusahaan kami punya dua needs utama. Yang pertama kita butuhin tadi tulis sebelumnya ya, objective evaluation method. Yang kedua kita punya salary adjustment sesuai dengan skill proficiency. Nah, aku jabarin deh. Aku ngobrol sama director aku, piye orang-orang Jepang aku tanya, piye Pak Bos, kita mau gimana gitu ya. Akhirnya keluarlah dari mereka. Nah, mereka setuju karena kita masih bergerak dari seniority base. Mereka nggak mau kita serta-merta tanda Ya. kutip membuang karyawan senior. Tapi aku bilang Iya. kita nggak bisa menghitung dari masa kerja. Karena masa kerja tidak equal dengan kemampuan dan tidak equal dengan kontribusi, kata aku. Oke, gimana kalau kita ganti kata-katanya yang experience di bidang kerjanya? Oke, gitu. Kita cari yang experience-nya. Nah, ini sebenarnya nanti detailnya bagaimana. Nanti kami sebenarnya ada aturan detail sih. Jadi orang yang di skill mapping itu harus minimal duduk di jabatannya selama 2 tahun, selama 3 tahun. Itu kami turunkan ke dalam turunan detailnya. Cuman berangkatnya Ada dari sini. kriteria ya, Pak?
Ya, ada kriterianya nanti gitu. Jadi kita pengen kalau orang udah 3 tahun, boleh dong kita apa sih kita pertimbangkan kembali gajinya gitu kan, karena dia sudah menjabat di posisi Mm-mm. tersebut. Terus untuk HUM-nya, untuk evaluatornya, tidak hanya direct supervisor, karena kita sepakat, karena sebenarnya kan tadi kalau lihat gambaran yang tadi kan bergerak dari seniority, function, role, result dan role gitu. Role itu kan mematahkan semua batasan antar departemen kalau kita udah ngomong role base itu kan. Nah, goalnya kita pengen ke role base gitu. Jadi kenapa di sini HUM-nya not only direct supervisor, karena the real contributor dia tidak hanya berkontribusi di departemennya sendiri saja. Dia berkontribusi sampai ke at least before and after line-nya dia gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada bikin iklan marketing nih, ada sebelumnya post production, dia yang apa nanti ada afternya production. Nah, dia itu apa sih bisa mengerti kebutuhan before and after-nya dia. Makanya kita nggak pengen yang menilai dari supervisor only, dan kadang-kadang supervisor kan ada apa ya, pilih kasih gitu, oh anak gua kasihan gitu, metodenya udah bagus, evaluatornya nggak bagus, akhirnya Iya, iya, nggak iya. berubah gitu ya. Gitu. Jadi kita berusaha kembali ke tujuan awal, objektif. What-nya, karena tadi seperti aku bilang kita membedakan kompetensi and skills, kita di sini saklek technical and managerial skill. Nah, sebenarnya managerial skill ini nyerempet-nyerempet kompetensi juga ujung-ujungnya. Tapi ya kami coba bahasakan sedemikian rupa supaya bisa tetap lebih bisa apa ya, semacam skill yang bisa dipelajari. When-nya once a year, ini tidak wajib, hanya kebutuhan kami saja karena kami menyesuaikan dengan masa kenaikan gaji tahunan. Pas apa kenaikan UMK gitu ya, itu kita menyesuaikan dengan itu. Ini contoh aja, ini salah satu perusahaan Jepang juga, Suzuki. Saya nggak tahu nih ada teman dari Suzuki nggak ya. Dari Suzuki itu mereka skill evaluation-nya 4 bulan sekali, setahun 3 kali mereka. Hmm, Kenapa? Karena mereka triwulan butuh ya. triwulan, mereka butuh update si di line produksi ini karyawan yang pintar mana. Kalau misalkan nggak bagus tuh daripada productivity gua turun, gua ganti, gua rotasi nih, gua hire orang baru nih gitu. Tapi memang mereka tidak menghubungkan itu dengan gaji. Mereka Hmm. simply kebutuhannya hanya untuk melihat skill dan mungkin ya productivity dan effectivity-nya aja gitu. Jadi banyak gayanya gitu ya. Mungkin perusahaan lain ada Iya, yang iya. aku nggak tahu nih, ada yang 3 tahun sekali, bisa jadi lebih lama gitu ya, tergantung Hmm. kebutuhannya. Di mananya kita karena punya berbagai banyak jenis pekerjaan, ada operator di lapangan, ada admin yang di kantor, ada sales. Kita ada dua, ada ruang apa ya, ruang ujian lah ya kita bilang ya, ruang ujian dan di fieldnya. Jadi ada beberapa, kalau untuk orang operator tuh kita observasi dulu. Kita observasi dulu bagaimana kerjanya, kita bikin preliminary check, baru nanti ketika kita di ruang wawancara kita cek kamu bagaimana kemampuannya gini-gini gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah based on evidence. Jadi ini pakai metode assessment sih sebenarnya. Jadi perilaku apa yang Iya, muncul iya. itu, karena kita Hasil nggak mau hanya evidence, berupa checklist ini hasil kemampuan reviewer aja. apa, kayak di bawah aku ngasih contoh nih sebenarnya. Ini Mm-mm. skill matrix yang kami miliki dari tahun 2000 awal lah, bukan dari zaman dulu lah pokoknya gitu ya. Ini udah cukup bagus sebenarnya, udah ada kompetensinya, cuman masih terlalu sederhana gitu kan. Ini untuk cutting machine skill matrix gitu ya. Aku penasaran deh, boleh nggak ada satu orang yang buka mic, Mbak Andin? Kan Boleh nih. aku udah ngasih problem nih, to simple, Iya. unbalanced, unnecessary skills. Eh, eh, apa? Aku ngasih hint, lihat kolom jobnya. Something wrong nggak sih with this skill matrix? Aku penasaran, ada yang sadar nggak apa yang salah dengan skill matrix kami ini ketika berapa tahun lalu ini? Coba kalau ada Ya, teman-teman yang buat buat teman-teman yang mau ikut interaksi boleh ya. Boleh unmute aja. Udah bisa ya Mas Gibran ya, unmute sendiri. Sudah, sudah. Ah, monggo. Monggo ya Bapak Ibu yang ngeh nih kira-kira perbedaannya apa tadi yang disebutkan Pak Dwiki yang janggalnya. Boleh langsung open mic aja ya. Ini contoh yang salah nih. Apa yang janggal dari skill matrix ini, coba di. Pak Karno kayaknya ya, Mas Gibran. Iya Pak Karno tuh, kayaknya berat nih Pak Karno nih. Monggo Pak Karno. Monggo Pak, boleh open mic ya Pak Karno ya. Eh, Julie ngomong. nanti saya panjang ini pertanyaannya. Oh enggak Pak, maksudnya itu Karena Pak nanti Dwiki. kalau lihat di skill metric ini Hah? justru saya ngelihat terlalu simpel ya. Terus saya nggak ngelihat juga berkaitan dengan Nenko Joretsu-nya. Base seniority-nya ini nggak kelihatan di sini, itu yang pertama.
Nggak Ya. kelihatan Kemudian personality-nya. Terus? makanya ini kalau saya nanti ngomong panjang, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi thank you Pak. Karena Kita Itu one of the point. Oke, iya, itu karena kan tadi aku udah ngasih bocoran dari jobnya kan. Jadi benar. Ini di pertanyaan, sorry di kolom chat juga udah ada yang menyampaikan Pak. Ini sorry Bapak atau Ibu saya nggak tahu. Mugi ya, sama di bawahnya ada CD sama Mugi nih ya. Desidia gitu. Jadi Ya, Pak Sidi. betul. Mungkin dari yang Bapak atau Ibu Mugi itu benar. Antara dan leader skillnya sama. Sama tadi kayak Pak Karno tadi benar ya. Nggak kelihatan senioritasnya betul. Something wrong di ini adalah sama semuanya. Terus bedanya leader sama operator apa gitu. Gimana kita bisa bilang leader gajinya lebih mahal daripada operator kalau skill yang dibutuhkan sama gitu. Dan ada yang mungkin tadi Pak Sidi juga ya dibilang fungsi scheduling kok ada di operator segala macam gitu ya. Betul. Gitu. Jadi thank you yang udah cek di komen juga. Kompetensi manajerial belum ada Pak, betul itu nanti di yang Mbak Mugi, oke. Manajerial belum ada, nanti di yang sudah kami perbaiki ada, nanti saya tunjukin ya gitu. Jadi betul Iya, Bu Mugi Pak katanya. Bu Mugi ya, izin saya balik lagi. Betul, ini yang kami miliki beberapa tahun lalu. Kebetulan ini memang copy paste dari headquarter kami di Jepang. Ya begitu, nggak seimbang gitu ya gitu. Dan kalau kita mau benar, kalau mungkin tadi Pak Karno kalau saya biarin ngomong, waduh Pak Karno bener Pak, saya malu Pak, banyak salahnya ini di sini soalnya. Jadi apa ya, kok kayak misalkan saya bilang di sini terlalu simpel, betul. Di sini ada proses produksi. Proses produksi di cutting itu kan nggak hanya nge-cut doang kan gitu, ada persiapan material, dari dia setting apa, kenapa hanya disimplifikasi dengan proses produksi saja gitu dan lain-lain gitu. Jadi kami melihat ada kondisi yang tidak baik seperti ini, plus dulu yang kami miliki itu hanya punya produksi saja. Jadi admin tuh nggak punya skill matrix gitu. Jadi susah kita melihatnya. Nah, itulah yang menjadi concern kami saat itu. Nah, akhirnya kami ini basic kenapa kami ingin memperbaiki skill matrix, skill mapping kami. Dan yang tanda panah ke kanan itu sebenarnya lebih ke harapan dari dari harapan tersembunyi dari saya sebagai HR. Kenapa? Karena mungkin saya nggak tahu nih teman-teman, mungkin Pak Karno dari perusahaan Jepang ya, tadi ngomongin yang Kojoretsu soalnya. Banyak perusahaan Jepang itu sama seperti perusahaan saya itu mereka tidak terlalu peduli dengan human development. Itu salah satu mungkin masalah besar gitu ya. Tapi tidak hanya dari perusahaan saja. Kita pun perlu berkaca ke diri sendiri. Kadang-kadang kita kalau udah jadi karyawan, apalagi yang dulu mungkin sekolahnya mepet gitu ya. Aduh, kayak saya SMA kerjanya manjat gedung, manjat pagar keluar gitu, jajan-jajan. Udah lulus kuliah, oke, banzai gitu, udah nggak usah belajar lagi gitu ya. Kita melupakan bahwa kadang-kadang kita penting untuk belajar. Kembali ke tadi yang topik di halaman pertama bahwa untuk mengejar skill gap dengan zaman yang bergerak cepat ini kita perlu meningkatkan skill. Makanya harapan aku sebagai HR ini adalah menstimulasi baik perusahaan maupun karyawan. Penting loh untuk kamu tuh belajar ulang, reskilling dan upskilling gitu ya. Dari perusahaan dari karyawan harus mau dulu dan dari perusahaan harus bisa menyediakan gitu. Nah, kalau ke karyawan kita iming-iminginnya, lu kalau naik skill, lu naik gaji deh. Kalau ke perusahaan saya iming-iminginnya, kalau karyawannya pinter, kerjaan lu makin cepat beres deh. Itu ya. Next kita sedikit detail. Ini sebenarnya not something special sebenarnya sih. Jadi ini 3 step. Saya nggak bisa bilang 3 step sederhana sih, karena sebenarnya cukup banyak waktu yang saya habiskan di sini. Cuma ini gampangnya aja, karena kalau saya jabarkan detail bisa jadi 4-5 halaman. Pertama mungkin dari first step-nya kita drafting dulu skill matrix-nya. Tadi kan kita udah punya gambaran, tapi hanya untuk produksi. Nah, pertanyaannya ketika departemen lain yang nggak punya skill matrix, gimana nge-draftingnya? Jawabannya kita benar-benar terjun ke lapangan. Jadi tim aku di sini ada juga ikut nih join nih Mas Budi nih, dia kayak buat operator, dia benar-benar duduk di depan operator, diliatin seharian kerjanya ngapain aja. Oh, dia kerjanya ada ini, oh kayak ini skillnya butuh ini deh. Oh, gini. Udah gitu dia ngobrol sama manajer bagiannya. Pak, menurut Bapak, tim Bapak butuh apa sih kemampuan ini semua? Dari sales, R&D, produksi, semua ditanya satu-satu. Baru kita draft. Tapi nggak selesai di situ. Udah kita draft, kita kalibrasi ke manajernya. Ini gue udah nge-draft nih dari hasil monitoring dan hasil ngobrol sama Bapak kemarin. Kira-kira oke nggak ya begini? Oh, oke gitu ya. Barulah kita bikin skill matrix draft-nya.
first step ini aja kami waktu itu menghabiskan berapa Bu? 4 bulan ya. Gitu. Kita ngabisin 4 bulan gitu. Karena ya 4 bulan karena kebetulan Budi gue nggak ada kerjaan lain selain itu. Gue bilang Bud pokoknya fokus aja gitu ya. Jadi benar-benar ngerjain itu doang. 4 bulan lah kita akhirnya baru beres gitu. Nah, second step sebenarnya adalah step yang paling melelahkan buat kami semua. Jadi kami self evaluation and calibration sini setelah kita bikin matrix draftnya, kita mulai double check lagi, sekali lagi diulang lagi nih ke lapangan lagi, ke manajer lagi, tapi dengan draft yang sudah jadi. Terus kita coba apa ya, penilaian ala-ala Bud ya, self evaluation ya. Kita suruh self evaluation menurut Bapak, anak buah Bapak si A dengan skill yang begini, kemampuan dia di mana ya? Oke, kita mulai tuh, kita self evaluation. Ternyata ketahuan lah, kok yang ini kayaknya nggak make sense ya kita masukin skill ini. Oh ternyata ketika saya cek anak saya nggak ada yang punya skill ini, berarti jangan-jangan skill itu tidak dibutuhkan gitu. Akhirnya terjadi benar-benar kalibrasi ulang. Kami merombak ulang matriks yang udah ada, nggak merombak ulang sih. Ya terjadi perubahan banyak lah ya gitu. Dan ini lebih lama, hampir setahun kita kalibrasinya. Memang di tengah-tengah itu ada beberapa masalah kesalahpahaman juga gitu kan. Mungkin teman-teman orang HR tahu lah ya, kalau misalkan orang HR punya kerjaan mah orang lain apa sih HR ngeribetin mulu, job desk lagi, engagement survey lagi. Emang kalau gua kerjaan gua dapat apa gitu. Jadi ya ada lah ya, sama kami juga seperti itu gitu. Kita banyak orang yang tidak 100% gitu. Karena kami pun belum bisa serta-merta ngomong ke mereka kalau misalkan ini jadi kita bisa bikin skema gunting gaji, kita pun nggak bisa menjanjikan seperti itu. Jadi memang cukup lama kalibrasinya. Akhirnya barulah tercipta skill matrix di tahun 2023 awal ya gitu. Nah, kami mulai menjalankan itu di April 2023 gitu. Nah, setelah semua dijalankan, sifatnya tuh baru penilaian saja. Penilaian berdasarkan atasan. Jadi kita belum tahu nih the real nih Dwiki nih kemampuan HR-nya bener nggak sih dia punya pengetahuan pengetahuan hukum ketenagakerjaan, pengetahuan industrial relation, bener nggak sih dia punya gitu. Jadi cuman self evaluation berdasarkan atasan atau mungkin diri sendiri gitu. Karena atasan saya Japanese, dia nggak bisa nilai saya dari sisi HR, saya menilai diri sendiri jadinya kan gitu. Jadi belum ada kalibrasi nih kita gitu. Nah, barulah di third step kita menjalankan skill evaluation test. Memang target utama kami karena kami punya kebutuhan tadi karyawan yang gajinya ketinggalan dari market, mereka lah yang kami dahulukan. Mereka kami dahulukan untuk untuk di skill evaluation dulu. Kita tes dulu mereka, itu cukup banyak sih, aku lupa ada 100 sekian hampir 200 orang ya. Kita coba skill evaluation dan kita lihat, kita sesuaikan, dan untungnya sih sebagian besar sesuai bayangan kami. Oh, misalkan kita nilai kemampuan dia di level 2, oh ternyata benar ada di level 2 gitu ya. Oke. Untuk gambar detailnya aku coba izin share ke teman-teman. Ini gambaran versi detailnya dari kami. Masih manual pakai Excel. Jadi ini skill matrix sheet example-nya untuk kami di legal, untuk legal, untuk technical skill matrix-nya. Kurang lebih gambarannya ada seperti ini. Gitu. Ini kalau yang mungkin yang bertanya itu 1, 2, 3, 4 itu apa? Itu level proficiency-nya. Sebenarnya not something special sih. Jadi level dari 0 Level penguasaan gitu ya Pak ya? Ya, level penguasaan yang mungkin banyak ya. 0 tidak bisa sama sekali, 1 bisa dengan bimbingan yang seperti itu ya. Jadi something special. Jadi kita masih menggunakan yang mudah. Karena balik ke tadi lagi, Gradasi ya. percuma kita bikin bagus-bagus kalau evaluatornya nggak bisa nilai. Jadi kami masih baby step juga di sini. Untuk di bawah itu yang soft skill matrix, itu yang kalau tadi ada yang pertanyaannya siapa tadi? Bu Dia tadi ya. Itu untuk manajerial, bagaimana ini manajerial. Nah ini sebenarnya ini kalau dilihat di bawah posisinya leader berarti supervisor kalau kami. Jadi untuk supervisor pun kami masukkan sedikit poin untuk managerial skill. Memang nggak banyak sih. Jadi kalau managerial, asisten manajer dan manajer ke atas itu dia ada sampai 2 baris kalau nggak salah, 3 baris malah betul. 3 baris kemampuan manajerial yang perlu kita cek. Tapi karena ini masih di level leader, supervisor, dia memang hanya sependek itu aja. Ini lembar
apa ya, matriks perorangannya ya, gambar matriks perorangannya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ada sedikit contoh lagi juga. Ini personal resultnya. Jadi kami nggak hanya mau itu jadi di kertas evaluasi aja, tapi kita nggak bisa menilai jadinya bagaimana. Jadi ini sama kami self develop sendiri pakai Excel doang, pakai makro. Kita mencoba bikin by diagram lah ya. Kita pengen lihat di halaman sebelah kiri si karyawan sebelah kiri ini gimana nih kemampuannya dari yang dibutuhkan. Yang warna hijau itu sudah memenuhi itu, yang kalau misalkan yang kuning itu berarti dia Bisa masih mandiri gitu ya. ya bisa mandiri, bisa Hmm. mengajarkan seperti itu. Jadi kita dengan hanya ngelihat grafik dan ngelihat warna doang, nih banyakkan hijaunya nih. Enak, oh oke nih, kayaknya oke nih kita promosiin, oke nih kita ajuin buat next leader nih atau apa gitu. Kita bisa lebih mudah dashboard lah ya jadinya gitu. Isinya lebih skill list, evaluation sama kategori details. Nah, di sebelah kanan tuh halaman bawahnya ini lebih detail lagi kalau ini. Jadi benar-benar kita ngelihat penyebaran skill dia yang di level 2 berapa, yang di level 3 berapa, yang kompetensinya di atas standar yang mana, yang di bawah standar yang mana gitu. Ini kita coba bikin untuk sebenarnya ujung-ujungnya nanti buat kita menentukan apa sih IDP-nya dia mau kayak gimana sih, development programnya buat tuh orang bagaimana sih dari secara skill gitu. Jadi mungkin karena sudah pas jam 3 ya, Mas Gibran ya. Terakhir penutup dari aku sama mungkin bukan detail ya, sedikit penjelasan mengenai bagaimana kami menghubungkannya ke kenaikan gaji karyawannya. Oke, udah kelihatan ya? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Jadi setelah kita skill mapping, akhirnya baru sekarang apa ya? Kami coba terapkanlah bagaimana ini dalam mengoptimisasi salary structure kami di karyawan. Nah, ini aku bagi dua, yang di atas. Jadi untuk tadi ya kita lihat dulu untuk employee skill validation ya, kita coba dulu. Memang target utama kami adalah waktu itu employee yang di bawah market. Kemudian yang kedua untuk senior employee atau star employee yang sebenarnya mungkin secara gaji mereka nggak di bawah market, tapi tadi ya mungkin tadi ada pertanyaan juga tadi kalau nggak salah ya. Kita mau menghargai mereka, tapi nggak ada nih, kita promosi nggak bisa, mau dimutasi nggak bisa, gimana nih gitu. Cuman syaratnya masih tetap mereka dimasuk di salary range-nya. Gitu. Nah, akhirnya kami lakukan ya tadi simple sih, cuman skill evaluation sama salary adjustment. Pembagiannya bagaimana gitu? Mungkin kalau teman-teman yang combine akan lebih mengerti. Kita lihat di sebelah kanan di sini. Jadi kan Q range itu salary range itu dibagi menjadi beberapa Q ya. Biasanya Q itu reverse kalau aku tulis di bawah tuh kan. Kalau ada yang ngebagi per 25% quartile kan. Tapi ada juga yang ngebaginya jadi 5 level quintile. Jadi aku nggak tahu perusahaan teman-teman pakai yang mana, cuman either way is okay. Nah, kalau kami karena kebetulan pakainya 5, kami merumuskannya seperti ini. Jadi untuk karyawan yang masih beginner to intermediate itu sebenarnya ada persentasenya sih. Misalkan dari tadinya skill let's say di GA dia ada 20 skill yang dibutuhkan. Dari 20 skill kalau misalkan dia hanya mencapai 20%, berarti dia Q1. Kalau misalkan dia skillnya ada di 50% skill dia miliki, berarti ada di Q2. Tapi kalau misalkan lebih dari 80%, dia di Q3.
Q4 sama Q5 buat apa? Tadi yang aku tulis di sebelah kiri, untuk senior employee atau star employee yang mereka tuh punya overskill. Karena kan tadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan eh, nggak ada nilai sempurna kan, ya mungkin ada sih 4 beberapa, tapi kan ada yang masih 2, ada apa? Kebetulan nih karena dia sudah senior, karena dia star player, misalkan kita lihat nih pengetahuan hukum administrasi, untuk diharapkan di level staff dia 2, tapi dia udah bisa 4. Jadi dan bahkan beberapa item yang lain dia sudah bisa 4 gitu. Nah, inilah kami sediakan Q4 dan Q5 itu untuk memfasilitasi orang-orang yang seperti itu. Tapi memang kalau misalkan udah mentok sampai Q5 ya udah nggak bisa lagi. Itu pilihannya ya memang harus dipromosi si orang itu. Atau ya di apa namanya di job rotation ya biasanya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomong mengenai gaji. Nah, satu lagi strategi yang kami lakukan ini tidak berhubungan langsung dengan salary salary range tadi, tapi ini kami pakai untuk ini untuk rekrutmen, kami pakai juga untuk high salary candidates dan juga mungkin employee yang sudah masuk, tapi gimana kita mau menghargai mereka. Itu aku bilang dengan define premium skill. Jadi dari skill matrix yang tadi, semua kan ada skillnya banyak lah gitu ya. Nah, aku ngobrol nih sama, sebenarnya nggak ngobrol sih, bahkan kadang-kadang dari atas udah ngomong, kok kita susah banget sih dapet si orang ini, kok kita susah banget sih dapet si orang ini. Gampangnya, aku ngomong ke mereka begini, ya udah, kalau gitu kita kasih tunjangan aja buat orang yang punya skill ini gimana? Oh ya boleh, gitu. Itu obrolan santainya. Tapi kalau kita gambarkan ke skill matrix, itu adalah premium skill yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Nah, cara yang kita define premium skill itu bisa macam-macam. Bisa lewat sertifikasi, misalkan saya karena kebetulan bisa bahasa Jepang, ada level kemampuan bahasa Jepang dari 1 sampai 5 misalkan. Karena saya punya level 1 yang paling tinggi, saya hargai deh teman-teman yang punya level 1 plus saya 1 juta misalkan. Atau misalkan ada teman buat logistik yang punya eh, lisensi buat ekspor impor gitu. Jarang kan yang punya kan gitu ya. Ya udah kalau kita kandidat begitu mungkin secara salary structure dia mentok. Tapi kalau kita kasih tunjangan khusus sehingga dia bisa dapat keleluasaan misalkan. Itu pun bisa dilakukan gitu. Nah, premium skill ini bisa berubah. Ya, jadi ini contoh aku ambil dari perusahaan Epson. Jadi di Epson itu dulu mereka sama, mereka pakai bahasa Jepang juga. Semua orang yang masuk Epson, zaman dulu aku nggak tahu tahun berapa, ini pun aku dengar dari teman aku kebetulan, itu dapat tunjangan bahasa Jepang. Tapi ada satu titik di mana hampir semua karyawan itu akhirnya bisa bahasa Jepang. Karena mungkin mereka tertarik dengan si tunjangannya ya gitu. Akhirnya katanya dibilang, gosipnya saya nggak tahu benar atau enggak, 80% karyawan Epson itu bisa bahasa Jepang, walaupun levelnya basic mungkin katanya. Akhirnya ya buat perusahaan, bahasa Jepang bukan skill yang premium lagi, dihilangkan tunjangannya. Jadi konsepnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita punya salary dengan skill matrix ini, kita akan lebih memiliki keleluasaan untuk mengadjust salary-nya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin belum tentu bisa ngelakuin yang level di atas nih, misalkan yang dihubungkan dengan Q levelnya ya gitu. Karena kan mungkin harus detail dulu setiap apa. Tapi aku rasa yang level bawah yang mendefine premium skill itu bisa kita lakukan. Dan mungkin bahkan udah ada yang melakukan, cuman nggak sadar aja bahwa itu sebenarnya adalah part of skill mapping sebenarnya gitu. Jadi tinggal dilihat aja, cuman dia balik harus relevan. Jangan sampai let's say nih bahasa Inggris jadi premium skill. Di zaman sekarang kalau kita bilang bahasa Inggris premium walaupun dia punya TOEFL 700, kayaknya ya emang efeknya apa ke bisnis gitu ya? Apakah dengan dia punya TOEFL 700 dia akan mempermudah komunikasi dengan Amerika, discussion-nya jadi lebih smooth? Kalau bisnis discussion akan pasti dapat, enggak juga kan? Nah, itu silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, tapi Pak kan Dwiki, mohon izin Pak, sedikit interrupt. Mungkin barangkali kita waktunya 5 menit lagi Pak. oke. Akhirnya ini. Nah, terima kasih. Oke. Sip, terakhir di bawahnya tambahan aja. Jadi untuk supporting inisiatif, karena kan tadi aku bilang salah satu poin penting dari dari skill matrix ini adalah evaluator. Kita nggak mungkin bisa menilai skillnya ini sudah mumpuni atau tidak kalau evaluatornya gimana. Jadi memang yang kami lakukan pertama adalah educate evaluator. Dan ini termasuk dalam waktu 1 tahun kemarin yang kita kalibrasi itu ya. Jadi cukup sulit. Nah itu kami lakukan juga, plus kita build training culture. Jadi kita develop internal trainer dan kita bikin juga reward sistemnya untuk trainer tersebut. Tapi beda dengan skill matrix ini ya. Kita bikin reward system tersendiri. Harapannya banyak orang yang mau jadi trainer, banyak orang yang mau ngajarin, banyak orang yang bisa makin pinter, dan umumnya si trainer-trainer itu pasti bisa nge-evaluasi. Jadi kita mencoba
dengan sistem ini. Kita baru jalan setahun juga ya, kalau nggak salah baru setahun juga di sini, masih ongoing. Kita baru akan ngelihat hasilnya di tahun ini sebenarnya. Karena aku juga masih berharap nih bahwa si develop internal trainer ini bisa mempush lebih jauh lagi untuk kemampuan evaluator. Nah, terakhir ini karena saya kemarin diminta evidence, benar nggak sih Pak Dwiki karyawannya gajinya dinaikin? Takutnya bohong doang gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngasih data gamblang karena rahasia perusahaan. Cuma ini gambaran aja yang kami lakukan di kondisi 2003 dan 2004. Data 2005-nya nggak saya masukin, sorry, karena buat gambaran aja. Jadi kondisi 2023 itu yang grafik warna abu-abu. Grafik warna abu-abu bahwa kita lihat karyawan kami itu banyak di Q1 dan di Q2. Berarti kalau di range gaji, let's say lah biar gampang ya, kalau range gajinya di antara 5 juta sampai 6 juta, ya kebanyakan masih di Q1, berarti masih di 5 juta sampai 5.200.000, misalkan seperti itu. Nah, dengan skill mapping ini kami gerakkan salary range-nya gitu. Jadi lumayan banyak sih sebenarnya kalau dilihat ini ada sekitar 150 berapa ya? Benar saya 200-an ya. Benar jadi 200-an. Di 2024 setelah kami adjust ada akhirnya yang bergerak dari Q1 ke Q2, ke Q2 ke Q3. Bisa lihat ya yang warna birunya lebih panjang ya karena terjadi pergerakan. Oh, tapi Pak Dwiki kok masih ada yang nyisa di Q1? Balik lagi. Ketika kita tes kemampuan ya tidak semua orang mumpuni juga. Ya ada juga yang ternyata kemampuannya tadi yang ditanya sama Mbak siapa tadi, kalau stagnan gimana? Ada aja yang stagnan juga. Ya itu tidak kita reward orang-orang seperti itu. Jadi ini gambaran di perusahaan kami. Tapi terakhir ini final word dari aku. Sebenarnya kita banyak ngomong mengenai gaji kan di 2 slide terakhir ini. Cuman aku ingin mengembalikan ke slide awal tadi mengenai kebutuhan kita untuk bergerak cepat di masa sekarang. Kita keperluan untuk mapping di perusahaan. Terlepas dari fungsinya yang bisa kita pakai untuk menentukan equal pay, untuk menyesuaikan gaji karyawan. Aku berpendapat bahwa sebenarnya skill mapping itu penting banget untuk menentukan kekuatan perusahaan kita itu di mana sih. Gitu. Dan skill gap apa sih yang ada di perusahaan kita dan apa yang harus kita address berikutnya. Jadi untuk teman-teman mungkin tadi yang sedang masih berusaha bergerak ke function base, ke skill base, nanti mungkin next time kita bisa ngobrol bareng. Aku pun penasaran nih dengan teman-teman kendalanya apa, siapa tahu kita bisa tukar pikiran, siapa tahu pengalaman teman-teman malah bisa jadi masukan buat aku juga. Paling dari aku seperti itu aja. Step right in, it's the place to be, where ideas flow like a boundless sea. People in business growing together, thanks to tech making it better. VA Connect, here we unite, connecting people shining bright. With technology, the future set, this is the space you won't forget. Shaping dreams with every move, in this community we groove. VA Connect, the name we cheer, bringing the future ever near. Shaping dreams with every move, in this community we groove. To commit the name